Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang surga ya. Nah, mungkin ada beberapa pertemuan karena pembahasannya panjang, kita berusaha untuk menyampaikan dengan detail insyaallah taala berkaitan tentang surga. Yang pertama yang saya sampaikan bahwasanya surga adalah hal yang dirindukan oleh setiap kaum mukminin ya. Setiap orang soleh merindukan surga. Bahkan bukan cuma orang soleh biasa, bahkan para anbiya, bahkan bukan sembarang nabi, bahkan nabi yang terbaik yang diberi predikat oleh Allah Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Keduanya khusus mendapatkan predikat kekasih Allah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Kata Allah, Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila. Law kuntu muttakhidan khalila attakhadhtu Abu Bakrin khalila." Sungguhnya Allah telah mengangkatku sebagai kekasihnya sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya ya. Artinya kedua nabi spesial ini mendapat predikat kekasih Allah. Kenapa? Karena mereka sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Ibrahim alaihissalam diuji dengan hal-hal yang dia cintai. Diuji dengan anaknya Ismail yang nanti kelahirannya puluhan tahun, masih kecil, harus diletakkan di Mekah dengan jarak yang jauh ya. Kemudian adalah sangat dia cintai, harus dipisahkan dari istrinya Hajar yang sangat dia cintai. Kemudian juga diuji oleh Allah untuk menyembelih Ismail ketika sudah remaja, padahal itu masa-masa yang seorang sangat bangga dengan anaknya. Di saat seperti itu dia diuji dengan hal yang dia cintai untuk menyembelih anaknya tersebut, dan dia menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dia harus dipisahkan dari ayah yang sangat dia cintai ya, sampai Ibrahim berjanji untuk memohon ampunan bagi ayahnya ya, bagaimana ayah yang sangat dia cintai. Astaghfirullaka rabbi, aku akan mohon ampunan bagi engkau wahai ayahanda, sampai demikian ya. Dia dakwahi ayahnya, ya abati, wahai ayahanda, tapi ayahanda tetap saja kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dimusuhi oleh ayahnya. La arjumannak, aku akan merajamu wahai Ibrahim. Kemudian diuji lagi, dia harus dipisahkan dari negeri yang dia cintai. Dia harus meninggalkan, inni muhajirun ila rabbi, saya harus aku berhijrah meninggalkan negeri yang dia cintai ya. Diuji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan hal yang dia cintai ya. Karena itu beliau mendapat predikat Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ragu, tidak mungkin Allah mencintai Ibrahim kecuali Ibrahim juga sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada derajat khullah. Khullah itu adalah derajat cinta yang tertinggi. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semuanya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah karena Allah. Tidaklah Nabi berdiri, tidaklah Nabi duduk, tidaklah Nabi bergerak, tidaklah Nabi berjalan, tidaklah Nabi mengangkat pedang, tidaklah Nabi tersenyum, tidaklah Nabi marah, tidaklah Nabi melakukan apapun kecuali karena Allah Subhanahu wa taala ya. Semuanya karena Allah, makanya Nabi sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala sehingga dia meraih predikat kekasih Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tidak ada yang ragu bahwasanya orang yang paling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun meskipun mereka berdua sangat cinta kepada Allah, mereka minta surga. Mereka minta surga. Ibrahim alaihissalam berdoa, wa ja'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku aku termasuk pewaris jannatin na'im, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Ibrahim minta untuk dimasukkan surga. Nabi Muhammad SAW juga dalam banyak hadis minta surga ya. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga dan aku mohon lindungi dari azab neraka jahanam ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, maksudnya surga. Rasulullah SAW minta surga. Ya.
Maka maksud saya, jangan sampai kemudian ada pendapat yang mengatakan tidak boleh seorang beribadah karena mencari surga. Tidak boleh seorang beribadah karena minta surga. Ini adalah ibadah para pedagang. Ini pernyataan tidak tepat meskipun mungkin diucapkan oleh sebagian ulama, tapi ini tidak tepat karena ini bertentangan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak, yang di mana orang-orang yang paling super cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang super cinta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi wasallam, mereka berdua juga minta surga. Kalau mereka berdua minta surga, apalagi kita? Apalagi kita. Ya, makanya sebagian orang mengatakan tidak boleh beribadah kecuali berdasarkan cinta, tidak boleh berharap surga. Ini salah. Ya. Allah yang menyuruh kita minta surga. Nabi SAW menyuruh kita minta surga. Kata Rasulullah SAW, "Idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannah." Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah surga, bahkan tidak tanggung-tanggung. Kata Nabi SAW, mintalah surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Fa innahu a'lal jannah, karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Disuruh minta surga yang tertinggi oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian, kalau memang kita ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita rindu untuk melihat Allah dalam surga? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebajikan akan mendapatkan surga dan ziyadah tambahan, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kerinduan untuk melihat wajah Allah hanya bisa dilihat tatkala seorang masuk surga, surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengiming-imingkan surga dalam banyak ayat. Nabi SAW juga memotivasi para sahabat dengan surga banyak sekali, ya. Man yudafi'uhum anni fa huwa rafiqi fil jannah. Contoh Nabi SAW mengatakan, siapa yang membela aku melawan mereka, dia akan menjadi temanku di surga. Ya, dan banyak hadis-hadis seperti ini. Jadi kita tatkala menilai syariat jangan sekedar perasaan, terjebak dalam sebagian pemikiran sufiyah yang mengatakan bahwasanya tidak boleh beribadah karena mengharap surga, meminta surga, harus hanya cinta kepada Allah. Kita bilang tidak. Kita beribadah dengan cinta kepada Allah, dengan berharap kepada Allah, di antaranya berharap karunia Allah seperti surga, ya. Berharap kasih sayang Allah, dan juga kita beribadah di atas rasa takut atas hukuman atau azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan arkanul ibadah, bahwasanya ibadah harus dikerjakan, dibangun di atas 3 poros ini: cinta kepada Allah, berharap, raja, kemudian juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar jika kemudian kita semua rindu untuk bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka. Dan itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan dalam surga, faqad faz, sungguh dia telah sukses. Itulah sukses sesungguhnya. Sukses sesungguhnya bukan di dunia sukses, mungkin dapat gelar apa, gelar dokter, gelar profesor, atau dapat menjadi pengusaha terbaik atau apa yang terbaik. Orang bisa sukses di dunia bagus, tapi itu bukan kesuksesan yang sesungguhnya. Kesuksesan yang sesungguhnya adalah sukses di akhirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannata, kemudian masuk surga, faqad faz, maka dia telah menang, menang. Tapi ini mukaddimah, ya. Yang saya ingin sampaikan agar kita banyak berdoa kepada Allah untuk mohon surga kepada Allah, terutama surga Firdaus, ya. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada seorang, "Apa yang kau minta?" Kata dia, "Ya Rasulullah, innilah uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adz, walakinni as'aluhul jannah wa a'udzu bihi minan nar." Ya Rasulullah, aku tidak pandai meminta seperti permintaan engkau kepada Allah, dan juga aku tidak pandai berkata-kata dalam berdoa sebagaimana tutur katanya Mu'adz bin Jabal. Tetapi aku mohon kepada Allah surga, dan aku minta dilindungi dari dari neraka. Aku minta dilindungi dari neraka. Apa kata Nabi SAW kepada orang ini? Haulahu nudandin. Kami pun permintaannya seputar itu. Seputar minta surga, dijauhkan dari neraka Jahannam. Baik, kita akan bahas beberapa perkara akidah Ahlussunnah tentang surga. Tentu banyak yang akan dibahas, tapi ada beberapa poin yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama ingin kita bahas adalah nama-nama surga, ya. Nama-nama surga. Surga Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam dengan nama yang banyak, ya. Di antaranya yang terkenal adalah Jannah. Al-Jannah.
Al-jannah ya, kalau bahasa kita artinya adalah kebun yang lebat ya, kebun yang lebat. Kenapa bisa demikian? Karena seperti dijelaskan oleh para ahli bahasa di antaranya Ibnu Faris dalam kitabnya Mu'jam Maqayisil Lughah, beliau menyebutkan kalimat atau kata jim dan nun ya, ini menunjukkan sitr wa tasattur. Jim dan nun menunjukkan sitr wa tasattur, yaitu tersembunyi atau bersembunyi. Contoh yang mirip dengan al-jannah ya, ini kan al-jannah. Al-jannah. Contoh yang mirip dengan al-jannah seperti apa? Al-janin. Al-janin. Janin. Kenapa disebut janin? Karena janin tersebut tersembunyi dalam perut seorang ibu, tersembunyi, maka disebut dengan janin. Ya, disebut janin, ada jim, ada nun. Contoh disebut dengan misalnya jananul lail. Ya, yaitu gelap gulita. Gelapnya malam. Kenapa? Karena tersembunyi, disebut jananul lail. Disebut al-jinan. Al-jinan itu maksudnya apa? Qalbu ya. Kenapa? Dia tersembunyi dalam dada manusia, disebut dengan al-jinan ya. Kemudian contohnya al-jin. Jin. Kenapa jin disebut dengan jin? Karena dia tersembunyi dari pandangan manusia. Ya. Atau makna tasattur seperti al-junnah. Al-junnah adalah perisai. Perisai. Kenapa? Karena dia melindungi seorang. Orang di balik al-junnah, dia tersembunyi di balik al-junnah. Contohnya al-jinnah. Jinnah atau al-junun. Maksudnya gila. Kenapa gila? Karena otaknya tertutup, otaknya tersembunyi, tertutup, akalnya tersembunyi, maka disebut dengan al-jinnah atau al-junun. Jadi saya ingin sampaikan bahwa kata jim dan nun dalam bahasa Arab menunjukkan sitr atau tasattur, tersembunyi atau bersembunyi ya. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Hadil Arwah, beliau menjelaskan tidaklah dikatakan jannah dalam bahasa Arab kecuali pohonnya banyak kemudian lebat sehingga menutupi apa yang ada di balik pohon-pohon tersebut. Kalau ada kebun pohonnya cuma satu itu tidak disebut dengan jannah secara bahasa Arab, karena jannah itu menunjukkan suatu yang rindang, yang lebat sehingga menutupi sesuatu di balik itu ada banyak keindahan. Maka jannah disebut dengan jannah tidak lain karena banyak pohon-pohon di sana, taman-taman yang lebat ya, yang ada di surga. Taib. Ini salah satu dari nama surga, jannah, taman ya. Sebagian orang liberal mengejek ya, saya pernah baca orang liberal mengatakan, ngapain surga itu, dia mengejek Al-Quran, kata dia Al-Quran itu hanya turun untuk 1400 tahun yang lalu, tidak relevan lagi zaman sekarang. Itu hanya turun untuk orang-orang Arab Badui yang tinggal di padang pasir, yang mereka merindukan adanya taman, ada sungai. Makanya dalam surga selalu disebutkan jannatin tajri min tahtihal anhar, taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu impian orang-orang padang pasir. Ya kalau kita orang Indonesia biasa namanya taman, sungai, sehingga dia seakan-akan ingin melegalkan pendapat dia bahwasanya Al-Quran itu hanyalah cocok 1400 tahun yang lalu, tidak cocok untuk zaman sekarang. Kita bilang ini tidak benar ya. Sampai sekarang detik ini di zaman modern seperti sekarang ini masih banyak orang mencari taman-taman ya. Masih lihat di puncak Rami. Ya, sampai saya pernah orang ingin lihat lautan, sampai saya pernah satu pesawat dengan orang Swedia waktu saya ke Papua, dia ingin pergi ke Raja Ampat, bayangkan. Tapi pesawat berjam-jam, satu hari mungkin pesawat dari Eropa sampai ke Indonesia, ini sampai ke Papua lagi, safar lagi kayak ke luar negeri. Hanya ingin mencari apa? Ingin cari pemandangan, ingin mencari tabiah, ingin mencari natural ya. Sampai sekarang orang masih begitu. Lihat orang kaya yang tinggal di perkotaan masih dia punya villa di tempat-tempat yang indah, banyak pohon-pohon, ada sungai-sungai, ada mata air, ada tepi pantai, tepi laut, seperti itu. Jadi ini suatu hal yang Allah ciptakan, kita suka melihat seperti itu. Ya, maka jangan dengar perkataan orang liberal yang mengatakan ini Al-Quran yang cocok untuk orang-orang padang pasir. Yang suka dengan pemandangan dan lautan dan sungai bukan cuma orang padang pasir. Orang bule-bule saja suka dengan hal seperti itu. Ya, jangan dengar orang liberal yang ngawur ya. Lagi pula
jannah ini tidak sama dengan jannah yang dilihat oleh orang liberal. Taman surga tidak sama dengan taman yang ada di dunia ini. Tentu banyak perbedaan akan kita sebutkan. Di antaranya di taman surga ada bidadari di antaranya. Tidak sama dengan taman-taman yang ada di dunia. Ya. Taib. Ini salah satu nama surga adalah Al-Jannah. Di antara nama surga yang lain misalnya Darussalam. Ya, Darussalam yaitu kata Allah lahum darussalam 'inda rabbihim. Ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala wallahu yad'u ila darissalam. Allah menyeru kepada ila darissalam kepada Darussalam. Salam artinya keselamatan. Salam artinya apa? Keselamatan. Kenapa surga dinamakan dengan Darussalam? Ya, maka ada dua sebab. Yang pertama, di surga semuanya isinya keselamatan. Kemudian di surga mereka saling menyalami, malaikat menyalami, Allah menyalami penghuni surga, ya. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam, ya. Wa tahiyyatuhum salam dalam Al-Qur'an. Ya. Bahwasanya dalam surga mereka mengucapkan salam. Ya. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Allah memberi salam kepada penghuni surga. Malaikat juga memberi salam. Ya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Malaikat bertemu dengan penghuni surga dan mereka mengucapkan selamat bagi kalian. Makanya disebut dengan Darussalam. Ya, karena banyak salam terjadi di antara mereka. Kemudian di surga semuanya penuh dengan keselamatan. Tidak ada kesedihan. Selamat dari kesedihan, selamat dari kekhawatiran, selamat dari sakit, selamat dari tua, selamat dari segala hal yang tidak disukai, penghuni surga selamat dalam surga. Maka disebut dengan Darussalam. Di antaranya juga surga disebut dengan Jannatun Na'im. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang doa Nabi Ibrahim, An-Na'im artinya kenikmatan, yaitu taman-taman yang penuh dengan kenikmatan. Taman-taman yang penuh dengan kenikmatan. Doanya Nabi Ibrahim, waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikan aku termasuk pewaris dari surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Dalam surat Luqman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im. Sungguhnya orang beriman dan beramal saleh bagi mereka surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini dibahas oleh kalau tidak salah Alusi. Kenapa Allah tidak mengatakan innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum na'imul jannah? Sungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh bagi mereka nikmat surga. Harusnya kan demikian, bagi mereka nikmat surga, tapi Allah mengatakan semuanya orang beriman dan beramal saleh bagi mereka surga nikmat. Jannatun na'im, harusnya naimul jannat. Tapi dibalik oleh Allah, sungguhnya orang beriman dan beramal saleh bagi mereka surga kenikmatan. Tidak dikatakan naimul jannah, ya. Kenapa? Di antara hikmahnya yaitu bahwasanya surga itu semuanya kenikmatan. Tidak ada satu bagian pun dari surga yang bukan merupakan kenikmatan. Apapun yang ada di surga kenikmatan. Mau udaranya, mau tanahnya, mau pohonnya, mau apapun semuanya kenikmatan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kau melihat di sana, lihat ke arah manapun, kau akan melihat kenikmatan. Kau akan melihat kebahagiaan. Jadi tidak ada satupun dari bagian surga yang bukan kenikmatan, maka surga disifati dengan Jannatun Na'im, yaitu seluruhnya penuh dengan kenikmatan. Di antara juga kenapa disebut dengan Jannatun Na'im, karena surga isinya berbagai macam bentuk kenikmatan. Kenikmatan yang berkaitan dengan jasad, kenikmatan yang berkaitan rohani, dengan pemandangan, penciuman, semuanya, apa yang dilihat, apa yang dicium, apa yang dirasa, apa yang disentuh, apa yang dirasakan, semuanya kenikmatan, maka disebut dengan Jannatun Na'im. Di antara nama surga adalah Jannatul Ma'wa. Kata Allah, inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Di sidratul muntaha ada jannatul ma'wa. Jannatul ma'wa. Al-ma'wa dalam bahasa Arab, al-ma'wa artinya menaungi, tempat bernaung. Dalam bahasa Arab, al-ma'wa ini artinya tempat bernaung. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala,
wa wajadaka ailan fa aghna, wajadaka dhalam fahada, wajadaka ailan fa aghna, fa'awa ya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidika yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapati engkau dalam kondisi yatim fa'awa, yaitu Allah menaungimu. Sehingga artinya ma'wa artinya tempat bernaung. Kenapa? Karena surga adalah tempat yang paling enak untuk bernaung. Ya, paling bernaung, tempat beristirahat, tempat tenang, itulah surga yang terbaik. Adalah jannatul ma'wa ya. Allah berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang yang takut kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mencegah dirinya dari mengikuti hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat bernaungnya. Dan anehnya atau yang menarik, Allah Subhanahu wa taala menamakan neraka juga al-ma'wa ya. Kata Allah, ma'wakumun nar. Ma'wahukum an-naru ma'wahum, ma'wakumun nar, kata Allah tempat kalian adalah neraka jahanam. Allah menamakan neraka sebagai tempat bernaung, tempat istirahat, kata para ulama sebagai bentuk ejekan bagi orang-orang kafir. Karena surga ma'wa, neraka juga tempat bernaung, tapi bukan bernaung, tempat disiksa. Tapi Allah menamakan dengan ma'wa ya. Fa innal jahima hiyal ma'wa ya. Wa amma man wa aman tagha wa atharal hayatad dunya, adapun orang melampaui batas dan mendahulukan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, sungguhnya neraka jahanam tempat bernaungnya. Padahal bernaung itu asalnya adalah tempat yang nyaman, tetapi Allah ngejek orang-orang kafir menempati neraka dengan disebut dengan al-ma'wa. Ini di antara nama-nama surga. Di antara nama-nama surga adalah Darul Muqamah. Sebagian dalam surat Fatir kata orang penghuni surga ketika mereka memuji Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, "Alladzi ahallana darul muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub." Segala puji bagi Allah, alladzi adhaba 'annal hazan, yang telah menghilangkan dari kami segala kesedihan. Inna rabbana laghafurun syakur, sungguhnya Rabb kami sangat mengampuni dosa-dosa dan sangat membalas kebaikan. Alladzi ahallana, yang telah menempatkan kami pada Darul Muqamah. Darul Muqamah tempat tinggal yang menetap, iqamah, iqamah tempat tinggal. Artinya apa? Mereka tidak akan dipindahkan, tidak mau pindah. Tidak mau pindah dan tidak akan dipindahkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la yabghuna anha hiwala. Mereka tidak mau pindah. Innal ladzina amanu shalihati kata Allah, la yabghuna anha hiwala. Mereka dapat surga Firdaus dan mereka tidak mau pindah dari tempat tersebut. Kenapa? Karena surga adalah Darul Muqamah, tempat iqamah yang sesungguhnya, tempat tinggal yang sesungguhnya, tidak perlu pindah lagi karena disitulah puncak-puncak segala kenikmatan. Kemudian di antaranya nama surga Darul Hayawan. Darul Hayawan ya. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kata Allah, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah permainan senda gurau, dan sungguhnya kehidupan yang sungguhnya adalah akhirat. Sungguhnya akhirat lahiyal hayawan, adalah kehidupan yang sungguhnya. Maka dikatakan surga dengan Darul Hayawan, kehidupan yang sungguhnya. Kenapa? Dari dua sisi kata para ulama. Yang pertama, sebagian berkata Ibnu Qayyim dalam Hadil Arwah, bahwasanya orang di surga dia akan merasakan kehidupan yang tidak terkontaminasi dengan sakit, dengan kematian, kehidupan yang abadi. Kemudian yang kedua disebut dengan Darul Hayawan karena disitulah seorang merasakan kehidupan yang sesungguhnya. Kalau di dunia hanya permainan senda gurau, cuma sebentar selesai. Kesenangan yang sementara kemudian terkontaminasi dengan kesedihan, kekhawatiran, ketakutan, pandemi, ekonomi dan yang lainnya. Ya, itulah kehidupan dunia. Makanya ketika Nabi SAW dalam perang Khandaq melihat para sahabat sedang menggali Khandaq, ketika itu musim dingin, kemudian mereka lapar, tidak ada makanan, sampai mereka makan makanan yang sudah tengik. Apa kata Nabi SAW? Sementara para sahabat mengikat perutnya dengan batu, kata Nabi SAW, Allahumma la aisha illa aishul akhirah,
farhamil ansara wal muhajirah. Kata Allah, ya Allah, kata Nabi SAW, ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat. La aisha illa aishal akhirat. Maka ini dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah adalah obat ya bagi kita kalau kita melihat sesuatu yang indah atau kita melihat sesuatu yang susah. Kalau kita melihat sesuatu yang indah, mungkin kita melihat orang rumahnya lebih bagus, lihat orang mobilnya lebih bagus, saya bilang, ya tidak ada kehidupan sesungguhnya, kehidupan akhir ini cuma sementara, mobil sementara, rumah cuma sementara. Agar kita tidak hasad kepada dia. Kita ingatkan diri kita, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Kalau kita lagi susah, lihat kesusahan, kesulitan, ya ini kesusahan cuma sebentar. Cuma berapa 60 tahun kalau kita hidup mungkin ada susah ya cuma sebentar dibandingkan kehidupan akhirat yang abadi selama-lamanya. Bukan triliunan tahun abadi selama-lamanya. Kita bilang Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Wa inna daral akhirati lahiyal hayawan. Karena akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Kehidupan yang sesungguhnya. Adapun dunia hanyalah kehidupan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Kemudian di antaranya namanya darul khuld. Ya, tentu yang menunjukkan apa? Abadi. Kemudian di antara nama adalah tuba. Tuba itu adalah yang terbaik ya. Kalau artinya sebagian salaf ada tuba, ada khilaf dengan apakah tuba ini adalah sifat tentang orang-orang tinggal di sana atau tuba adalah nama surga. Sebagian ulama, sebagian Ibn Abbas diriwayatkan dia mengatakan tuba adalah ismun min asma'il jannah, adalah nama dari nama-nama surga, tuba. Apa maknanya tuba? Tuba itu yang terbaik. Maksudnya apa? Seorang ketika masuk surga dia mendapatkan kenikmatan yang terbaik, segala kenikmatan yang terbaik dia rasakan di surga. Dia rasakan di surga. Apapun, kalau dia makan yang terbaik, kalau dia lihat buah yang terbaik, kalau dia memiliki istri yang terbaik, kalau dia punya tempat tinggal yang terbaik, kalau dia apapun, ya, dia dapatkan yang terbaik. Maka disebut dengan tuba. Ya. Tuba lahum wa husnu ma'ab. Ya, bagi mereka orang beramal saleh, tuba lahum, mereka mendapatkan surga yang disebut oleh Allah dengan nama tuba. Ya. Di antaranya disebut juga dengan al-husna ya. Al-husna seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Lilladzina ahsanul husna." Bagi orang yang berbuat baik mendapat al-husna yaitu surga. Al-husna artinya baik ya. Segala sesuatu di surga tidak ada yang buruk, semuanya baik ya. Tidak ada keburukan sedikit pun. Semuanya adalah kebaikan sempurna ya, kebaikan sempurna. Ini di antara nama-nama surga. Taib. Permasalahan berikutnya kita bahas adalah surga sudah ada. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah berbeda dengan akidah Mu'tazilah. Surga sudah ada. Adapun dalilnya banyak sekali ya. Al-Qur'an, Sunnah, Al-Hadis. Al-Qur'an misalnya firman Allah Subhanahu wa taala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin dalam surat Al-Imran. Kata Allah, bersegeralah menuju surga yang Allah siapkan, surga yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi Allah suruh bersegera menuju surga. Uiddat dalam bahasa Arab artinya disiapkan. Seperti juga firman Allah dalam surat Al-Hadid, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Billahi wa rasulih. Bersegeralah, cepatlah kalian menuju surga yang uiddat, yang disiapkan, sama yang disiapkan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala juga surga sudah ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, ya. Ketika Mi'raj Nabi melihat
jannah. Ya. Jannah di sisi Sidratul Muntaha dalam surat An-Najm. Ini dalil bahwasanya dari Al-Quran bahwasanya surga sudah ada. Adapun dalil dari hadis bahwa surga sudah ada sangat banyak, sangat banyak. Contoh misalnya ya, ketika Allah, hadis tentang ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Allah kirim Jibril untuk lihat. Dalam hadis yang masyhur, ya, alaihissalam untuk melihat. Ya. Allah cipta surga, Allah bilang, Jibril kamu lihat. Kalau Jibril lihat, kata Jibril tidak ada yang benar kecuali akan mau surga. Kemudian Allah huffatil jannah bil makari. Kemudian Allah tutupi surga dengan perkara-perkara yang dibenci. Jibril suruh lihat lagi, oke, sepertinya sulit orang untuk masuk dalam surga. Yaitu hadis huffatil jannatu bil makari. Surga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Ya. Di antara dalil bahwasanya surga sudah ada, yaitu Nabi SAW mengatakan, tidaklah seorang sudah meninggal dunia kecuali illa urida alaihi maq'adahu. Tidaklah mayat kecuali illa urida alaihi maq'adahu bil asyi, ya, maq'adahu, ya. Ditampakkan, kecuali diperlihatkan, tidak satu mayat orang meninggal kecuali ditampakkan kaplingnya pagi dan petang. Ya, pagi dan petang. Ini di alam kubur. Kalau dia penghuni surga diperlihatkan tempatnya di surga, kalau di neraka diperlihatkan tempatnya di neraka, ya. Seperti itu. Kemudian juga di antara hadis tentang Nabi salat gerhana, sallallahu alaihi wasallam salat gerhana. Ya, dalam riwayat kata Nabi, wadanat minil jannah, surga mendekat kepadaku, ya. Bahkan dalam riwayat tanawaltu unqudan, hampir aku melihat surga, aku ingin mengambil setandon buah-buahan dari surga. Lau asabtuhu, kalau aku dapat setandon itu, la akaltu minhu ma baqiyatid dunya, kalian akan makan sampai dunia selesai, enggak habis-habis ini setandon buah dari surga ini. Rasulullah mengatakan, saya hampir ambil. Kalau saya ambil berarti saya kasih kalian makan, berarti ada, barangnya itu ada. Cuma Rasulullah tidak jadi ambil, diperlihatkan caranya bagaimana, urusan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kalau saya ambil, saya dapat, ya, kemudian saya kasih kalian, maka kalian akan makan sampai seumur dunia tidak akan habis. Berarti surga sudah ada. Ya. Kemudian lagi misalnya hadis ketika seorang soleh meninggal dunia, maka kata Allah, fa'afrishu lahu bifirashil jannah, maka bentangkanlah firas dari surga, ya. Kemudian waftahu lahu baban, maka bukakanlah pintu ilal jannah, surga, pintu dari alam barzah menuju surga, ya. Maka sampai kepada dia min raihiha wa min tibiha, maka angin surga dan harumnya surga sampai kepada orang di alam barzah, ya. Harumnya surga dan angin surga sampai ke orang soleh di alam barzakh, di barzakh. Kemudian juga dalam satu hadis ketika sahabat Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu dalam perang Uhud, ketika dia berperang dia mengatakan, inni la ajidu rihal jannati min kibali Uhud. Sungguh aku mencium bau surga dari arah gunung Uhud. Surga ada. Terkadang Allah memberikan istilahnya apa? Keajaiban, seorang muslim bisa mencium aroma harumnya surga sehingga dia pun maju berperang sehingga meninggal dalam medan pertempuran. Ini dalil-dalil semua menunjukkan surga itu ada. Apalagi kalau kita mengatakan bahwasanya surga yang ditempati Nabi Adam adalah surga yang akan ditempati oleh kaum muslimin pada hari kiamat kelak. Taib. Adapun Mu'tazilah, mereka mengingkari, ya. Mu'tazilah
mengingkari surga sudah ada. Dalilnya apa? Dalilnya akal. Dengan dalil akal. Semua ayat-ayat hadis-hadis mereka takwil. Ya. Ya. Kata mereka, kalau surga sudah ada, tidak ada faedahnya. Apa faedahnya? Apa faedahnya? Anda lupa juga di antara dalil tadi, ruh para syuhada ya berjalan-jalan di taman surga. Demikian juga ruh kaum mukminin. Cuma bedanya kalau ruh kaum mukminin berjalan-jalan di surga, kalau ruh para syuhada fi jawfi tayrin khadr, yaitu dalam burung berwarna hijau, kemudian mereka berjalan-jalan di surga. Tapi kita kembali kepada Mu'tazilah. Mu'tazilah mengingkari, kata mereka surga tidak ada. Ini menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dari mereka dua, kalau sudah tidak ada faedahnya. Yang kedua, kalau surga sudah ada, akan binasa dong. Maka akan hancur ketika hari kiamat. Hari kiamat. Ini pendapat Mu'tazilah. Tapi kita bantahannya, kita bilang dalil sudah jelas, surga sudah ada. Adapun kalau surga sudah ada, faedahnya apa? Kita bilang faedahnya banyak faedahnya. Faedah banyak ini. Di antaranya orang di alam barzah bisa melihat tempatnya di surga, sampai kepada dia aroma surga, sampai kepada dia. Kemudian antara faedahnya, ruh kaum mukminin berjalan-jalan di surga, ruhnya tidak sempurna dengan jasadnya karena belum hari kiamat. Ruh syuhada ada masuk dalam burung, kemudian berterbangan di taman-taman surga. Ya, ada faedahnya. Saya bilang tidak ada faedahnya, ada faedahnya. Yang kedua, yang kedua faedahnya selain itu, beda antara akan diciptakan dengan sudah diciptakan. Sudah disediakan. Saya sering sampaikan hal ini. Misalnya ada seorang bos mengatakan, "Ya akhi, kalau ente kerja baik, saya akan bikinkan kamu rumah. Bikin rumah begini-begini." Ini bos pertama. Bos kedua mengatakan, "Ya akhi, kalau kamu kerja baik, rumahnya sudah ada, tinggal masuk. Nih kuncinya. Yang penting kamu kerja baik." Mana lebih semangat? Akan dibikinkan rumah apa rumahnya sudah ada? Tentu rumahnya sudah ada, lebih semangat. Ketika Allah mengabarkan surga sudah ada, tinggal masuk aja. Tinggal masuk, maka seorang semangat. Ya. Makanya ketika hari kiamat Allah tidak mengatakan diciptakan surga, Allah mengatakan wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id, surga didekatkan. Sudah ada. Ya, surga sudah ada, sudah didekatkan. Sama neraka jahanam juga sudah ada. Yu'ta bi jahannam yaumal qiyamah, kita bahas nanti hari kiamat. Neraka surga, neraka dihadirkan. Ya. Dihadirkan. Ya. Waji'a yauma idzin bi jahannam, didatangkan neraka jahanam pada hari kiamat. Jadi maksudnya surga sudah ada dan faedahnya banyak, ya. Kemudian pernyataan mereka, kalau surga sudah ada pada hari kiamat akan hancur. Kata Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah. Ya, semua akan binasa kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya banyak ya. Yang dikecualikan, ya, di antaranya surga, ya. Di antaranya hal-hal yang lain yang Allah kehendaki untuk mengecualikannya, ya. Sama, bukankah ketika hari kiamat tidak semuanya fasa'iqa man fis samawati man fil ardi illa man syaa Allah, maka semuanya mati kecuali yang Allah kecualikan. Di antaranya kata para ulama adalah surga tidak dihancurkan, sudah ada dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena surga diciptakan bukan untuk dimatikan, tetapi surga diciptakan untuk diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara perbedaan antara akidah Ahlussunnah dengan akidah Mu'tazilah. Sekali lagi, mereka menolak dalil-dalil hanya sekedar menggunakan logika, dan kita beriman dengan dalil mengatakan surga sudah ada, apa masalahnya, ya. Baik. Perkara berikutnya. Surga, apakah surga yang akan dimasuki kaum muslimin dimasuki oleh orang-orang beriman adalah surga yang pernah ditempati Adam?
Adam alaihissalam. Ini ada khilaf di kalangan para ulama, ada khilaf, ini khilaf. Ini contoh khilaf dalam masalah akidah, dalam masalah furu' ya. Khilaf ya. Ada yang mengatakan ya, surganya sama. Pendapat yang kedua beda ya. Surganya beda ya. Adapun yang mengatakan beda kata mereka kenapa? Karena di surga Adam ada ujian. Tidak boleh makan buah ya, buah tersebut. Nah, kalau surga kan harusnya tidak ada ujian. Ya, yang kedua ternyata surga tersebut bisa keluar darinya ya. Tersebut bukan tempat selamanya. Buktinya Adam keluar. Nanti ada khilaf lagi apa surga Adam itu di bumi apa di langit, wallahu a'lam. Tapi ini ada khilaf ya. Pendapat yang kedua surganya sama, dan ini pendapat yang lebih kuat dalam Sahih Muslim. Ini pendapat yang lebih kuat dalam Sahih Muslim ketika Nabi berkata yajma'un nasu yaumal qiyamah yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah fayaqumul mu'minun, ketika orang-orang dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat kelak, ketika mereka akan masuk surga, maka fayaqumul mu'minun, orang beriman berdiri. Mereka kemana? Fayatuna Adam. Mereka pun datang kepada Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang mereka. Kemudian mereka berkata, ya Adam istaftih lanal jannah. Wahai Adam, mintalah agar pintu surga dibuka. Kata Adam alaihissalam, alaysa akhrajakum minal jannah illa khati'ati abikum Adam. Bukankah yang membuat kalian keluar dari surga kecuali dosa bapak kalian yaitu Adam alaihissalam? Maksudnya Adam mengatakan apa? Gimana saya mau disuruh buka surga wong saya dulu keluar gara-gara kalian keluar dari surga ini gara-gara saya. Sehingga pendapat yang lebih kuat surga Adam itulah surga yang akan ditempati oleh kaum mukminin. Ya. Ini pendapat dalam Sahih Muslim menunjukkan akan hal tersebut. Ya. Ketika Nabi Adam disuruh untuk minta bukan surga, kata Nabi Adam, bagaimana saya mau buka surga? Sementara bukankah kalian dikeluarkan dari surga gara-gara dosaku? Ya. Saya tidak pantas untuk minta surga untuk dibuka. Jadi yang benar, surga Nabi Adam itulah surga yang akan ditempati oleh kaum mukminin. Makanya kaum mukminin akan kembali ke tempat mereka. Tempat tinggal mereka sungguhnya adalah surga karena mereka pernah tinggal di sana. Di sana. Adapun dalil yang mengatakan Adam diuji, kita bilang surga ketika itu memang bukan sebagai balasan, belum. Maka Allah mau kasih ujian boleh saja, berbeda status surga nanti setelah itu. Setelah status surga tidak ada ujian lagi. Pada kalau manusia datang kedua kali sudah bukan tempat ujian lagi. Ketika itu memang Adam posisinya bukan sebagai balasan dari amal soleh yang dia lakukan. Surga tersebut mungkin Allah bisa kasih ujian dalam surga tersebut. Ya. Kemudian surga tersebut memang bukan tempat selamanya. Adam buktinya bisa keluar karena memang surga tersebut bukan surga al-jaza, bukan. Beda nanti pada hari kiamat status surga tersebut berubah. Maka adalah sebagai balasan bagi orang yang beriman, bebas mereka melakukan apa, tidak ada lagi yang dilarang dalam surga. Apa yang mereka kehendaki maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara pembahasan yang mungkin perlu kita ketahui, bahwasanya surga yang akan datang adalah surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena di antara ciri-cirinya sama. Ciri-cirinya di langit. Ketika Adam diturunkan, Allah mengatakan, "Ihbitu." Turunlah kalian. Adam, Hawa, iblis semua turun dari. Berarti surga tersebut posisinya di langit, sama seperti surga yang akan ditempati oleh kaum mukminin juga posisinya di langit. Baik, mungkin pembahasan terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang tingkatan-tingkatan surga. Tingkatan-tingkatan surga. Surga bertingkat-tingkat, bukan satu tingkat ya. Dalilnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalilnya banyak sekali ya. Dalilnya banyak sekali ya. Baik. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa likullin darajatun mimma amilu." Kata Allah Subhanahu wa taala, masing-masing mendapatkan derajat sesuai dengan amal yang mereka kerjakan. Jadi Allah Maha Adil. Bima amilu, dengan perbuatan mereka maka masing-masing mau surga derajatnya ada masing-masing. Allah juga Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Hum darajatun indallah. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bi sakhatin minallah wa ma'wahu an-nar." Ya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hum darajatun indallah." Sungguhnya penghuni surga, penghuni neraka berdarajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ya. Ya, wa likulli darajatun mimma amilu. Ama rabbuka bighafilin amma ya'malun. Masing-masing ada derajatnya. Kemudian dalam ayat yang lain, hum darajatun indallah, masing-masing punya derajat di sisi Allah. Dan ini adalah konsekuensi dari Allah Maha Adil. Allah tidak akan menyamakan penghuni surga satu dengan yang lainnya. Allah Maha Adil. Tidak disamakan orang yang sedekahnya sedikit dan orang sedekahnya banyak. Tidak disamakan antara orang yang baca Quran sedikit dan orang baca Quran banyak. Orang yang pelit sama orang tuanya dengan berbakti kepada orang tuanya. Tidak sama. Tidak sama orang yang belajar dengan malas-malasan, orang belajar dengan serius. Allah bedakan, Allah Maha Adil. Kemudian di antara dalil bahwasanya penghuni surga bertingkat-tingkat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd wal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila." Kata Allah, semuanya kami kasih rezeki. Yang kafir kami kasih rezeki, yang beriman kami kasih rezeki. Lihatlah bagaimana kami membuat tingkatan-tingkatan orang-orang di dunia dengan rezekinya. Kalau saya suruh antum dan antuna untuk membuat klasifikasi orang-orang dari sisi harta, dari yang paling kaya sampai yang paling miskin, kan bertingkat-tingkat. Mungkin bisa 100 tingkat. Mungkin bisa 1000 tingkat. Tingkatan ini level tertinggi, yang paling kaya, super kaya, kemudian setengah kaya, kemudian agak kaya, kemudian terus sampai miskin. Ya, bertingkat-tingkat. Kalau kita di dunia bisa mengklasifikasikan orang dari sisi harta, kata Allah, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila. Di akhirat lebih lagi tingkat-tingkatannya. Di akhirat lebih lagi tingkat-tingkatannya. Di surga tingkatannya bertingkat-tingkat, di neraka juga bertingkat-tingkat. Kalau kalian lihat di dunia orang bisa antum klasifikasikan, maka di akhirat penghuni surga, penghuni neraka juga bisa diklasifikasikan. Dan ini menunjukkan surga bertingkat-tingkat, ya. Demikian di dalam Al-Qur'an, dalam satu ayat kata Allah Subhanahu wa taala misalnya, ya, dalam surat Fatir, ya, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu adnin yadkhulunaha." Allah menyebutkan tentang penghuni surga, di antara yang Allah sebutkan pertama adalah yang pertama zalimun li nafsi, yaitu orang penghuni surga tapi tingkatannya paling rendah, kebaikan yang dilakukan bercampur dengan dosa, ya, tapi dia masuk surga. Yang kedua muktasid. Siapa muktasid? Yaitu orang yang masuk surga tapi pas-pasan. Dia hanya melakukan kebajikan-kebajikan, yang wajib-wajib, yang sunah-sunah tidak dia perhatikan. Ya, wajib-wajib dia kerjakan, yang sunah-sunah dia kurang perhatikan. Yang paling tinggi sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebajikan. Ini surganya tinggi. Lihat dalam ayat ini Allah membagi surga menjadi tingkat-tingkatan. Zalimul li nafsi, kemudian muktasid, kemudian yang paling tinggi sabiqun bil khairati bi idznillah. Makanya setelah itu Allah mengatakan jannatu adnin yadkhulunaha. Mereka semuanya masuk surga bertingkat-tingkat. Contoh lagi dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan tentang tingkatan surga. Dalam surat Ar-Rahman kata Allah Subhanahu wa taala, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang yang takut kepada Rabb-nya dapat 2 surga. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifat surga tersebut, dzawata afnan dan seterusnya. Setelah itu Allah menyebutkan wa min dunihima jannatan. Di bawah 2 surga, di bawah surga 2 surga itu ada 2 surga yang lain di bawahnya. Sehingga kata Syekh Sa'di bahwasanya surga yang 2 di atas adalah untuk orang-orang spesial, dan surga yang di bawah tadi untuk orang-orang beriman secara umum, berbeda. Ya. Kemudian juga misalnya Allah mengatakan tentang dalam surat Al-Waqiah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun." As-sabiqun itu tingkatan tinggi dalam surga. Ya, kata Allah, "Sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin." Sedikit dari orang terdahulu, banyak dari orang terdahulu, sedikit dari orang belakangan. Setelah itu Allah menyebutkan as-sabiqun, Allah menyebutkan penghuni surga yang lain. Kata Allah, "Ashabul yamini wa ashabul yamin." Adapun golongan kanan, tahukah kalian siapa itu golongan kanan? Ternyata as-sabiqun al-muqarrabun lebih tinggi daripada golongan kanan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "La yastawi minkum man anfaqa wa qatal min qabli al-fathi wa la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'dhamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'di wa qatalu wa kullan wa'ada Allahul husna." Kata Allah, tidak sama para sahabat yang berinfak dan berjihad sebelum Fatu Makkah dengan para sahabat yang berjihad dan berinfak setelah Fatu Makkah. Tidak sama. Yang ini lebih tinggi derajatnya daripada yang berinfak setelah Fatu Makkah. Tapi kata Allah, wa kullan wa'adallahul husna. Masing-masing sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat saja surganya bertingkat-tingkat. Ya.
Kemudian misalnya Allah sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim 'aynan yashrabu bihal muqarrabun." Ketika Allah sebutkan penghuni surga dalam surat Al-Mutaffifin, Allah bagi dua. Pertama al-abrar, yang kedua al-muqarrabun. Al-abrar mendapatkan banyak kenikmatan. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga, al-abrar adalah minumannya. Minumannya adalah rahiqim makhtum, khamr terbaik di surga. Kalau orang sudah minum keluar aroma yang sangat indah, dan khamr tersebut dicampur dengan tasnim. Tasnim adalah campuran, dicampurkan kepada khamr untuk diberikan minuman kepada abrar. Ternyata al-muqarrabun minumannya murni tasnim. Tasnim minuman spesial. Kalau al-muqarrabun minum tasnim 100%, kalau al-abrar minuman yang dicampur dengan tasnim. Bayangkan Allah membedakan minuman satu tingkatan dengan minuman tingkatan yang lain. Kenikmatan Allah bedakan dalam minuman, apalagi dalam sisi yang lainnya. Allah Maha Adil. Ini dalam ayat banyak sekali, dalam hadis, contoh dalam hadis bagaimana surga bertingkat-tingkat. Contohnya, kata Nabi SAW, "Inna fil jannah mi'ata darajatin a'addaha Allah lil mujahidin. Ma bainahuma kama baina sama'i wal ard." Kata Nabi SAW, sungguhnya di surga ada 100 tingkatan surga yang Allah siapkan bagi para mujahidin. Antara tingkatan satu tingkatan yang lain seperti antara langit dan bumi. Bayangkan jaraknya sangat jauh. Ya, maka kita berpacu di dunia ya, untuk meraih hasil di akhirat. Jaraknya jauh antara satu dengan yang lainnya, antara langit dan bumi jaraknya. Ya. Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ini 100 tingkatan Allah siapkan buat mujahidin. Maka demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Sedekah juga ada tingkatannya, berbakti sama orang tingkatannya, dakwah ada tingkatannya, ya. Salat ada tingkatannya, sebagaimana jihad ada juga tingkatannya. Dan bisa kita lihat di sini, ternyata Allah detail tatkala mengklasifikasikan para mujahidin. Berbeda-beda, ada mujahid yang berjihad dengan harta dan nyawanya, ada yang berjihad cuma dengan nyawanya, ada yang berjihad dengan cuma hartanya. Belum lagi masing-masing itu berjihad tingkatan keikhlasan berbeda-beda. Sehingga bisa diklasifikasikan menjadi kelompokan menjadi 100 tingkatan. Sungguh detail Allah Subhanahu wa taala sampai dijadikan 100 tingkatan. Padahal cuma satu amal soleh, cuma masalah jihad. Demikian juga amal soleh yang lainnya. Demikian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahlal jannah la yatara'auna ahlal ghuraf kama yatara'auna al-kawkab ad-durri al-ghabir." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya penghuni surga melihat penghuni al-ghuraf. Al-ghuraf surga yang tinggi, ya. Mereka melihat ke atas begini seperti mereka melihat ada bintang yang terang benderang yang akan terbit atau yang akan terbenam. Fil ufuq, di atas, min fawqihim, di atas, jauh. Jadi jarak antara satu dengan yang lain jauh. Melihat surga di atas sangat jauh seperti melihat bintang sana jauh. Ya. Itu jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lainnya, antara langit dan bumi. Ya, menunjukkan surga bertingkat-tingkat. Contoh lagi dalam hadis kata Nabi SAW, yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan kepada ahli Al-Qur'an, "Iqra warattil wartaqi kama kunta turatil fid dunya, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha." Bacalah Al-Qur'an dan naiklah engkau. Setiap kau baca ayat kau naik tingkatan di surga. Sungguhnya tempatmu adalah ayat terakhir yang kau baca. Sehingga dari hadis ini sebagian ulama mengatakan bahwasanya tingkatan di surga sebanyak jumlah ayat di Al-Quran itu 6.200 tingkatan. Sekitar itu. Ya, menunjukkan Allah Maha Adil dalam mengklasifikasikan orang. Maka seorang semakin banyak beramal soleh, tingkatannya semakin tinggi. Ya. Demikian juga dalam hadis kata Nabi SAW, "Inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Sungguhnya seorang diangkat derajatnya di surga. Dia heran, "Anna li hadza, kok bisa ya Allah?" Kata Allah, "Bistighfari waladika laka." Karena anakmu di dunia sering mohon ampun buat engkau. Seorang bisa naik derajatnya surga di sini bisa jadi naik. Demikian juga kita boleh berdoa seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Salamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Warfa' darajatahu fil mahdiyyin." Ya Allah, angkat derajatnya di antara orang-orang yang kau beri hidayah, itu di surga, diangkat derajatnya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang tua bisa memberi syafaat kepada anaknya sehingga Allah muliakan derajatnya naik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak-anaknya, kami susulkan anak-anaknya kepada mereka di level yang sama. Harusnya anaknya di bawah karena orang tuanya levelnya tinggi,
maka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama juga sebaliknya, jika seorang anak levelnya tinggi, bisa jadi anak orang tuanya diangkat oleh Allah sesuai dengan level anaknya. Saling menguntungkan di antara orang tua dan anak. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya untuk urusan surga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Untuk urusan surga berlombalah. Jangan pernah lelah untuk urusan surga ya. Kita berjuang di dunia dengan apa yang bisa kita lakukan. Dengan baca Quran, dengan ketakwaan, dengan bersedekah ya, dengan senyum kepada orang lain, dengan berbakti kepada orang tua, memberi kebahagiaan kepada orang lain. Saatnya kita berletih-letih dan berlelah-lelah ya di dunia ini ya. Jangan malas-malasan. Kata Allah, sabiqu berlombalah. Fastabiqul khairat, bersainglah. Sari'u cepatlah. Ya. Falyatanafasil mutanafisun, berlombalah. Untuk urusan akhirat, jangan malas-malasan. Demikian bisa sampaikan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja yang bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.